Shalom Jemaat Rehoboth Semarang, saya akan memberikan informasi untuk minggu ini. Sunday Service Special Anniversary keempat gereja kita dengan tema Back to 80s bersama dengan Pastor Stephen Lim jam 10 WIB bersamaan dengan Sunday School. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang terbeban untuk memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang disediakan di sekitar gedung gereja. Jemaat Rehoboth Semarang dapat mengikuti sosial media kita dan WA channel kita yang ada di bawah ini. Ayo dapatkan Church Member Card atau kartu anggota Gereja Rehoboth Semarang tanpa dikenakan biaya pencetakan. Kartu ini dapat digunakan untuk administrasi gereja dan mendapatkan flat parkir di gedung Centraland Mall. One vision, one heart for harvesting. Yeay! Sekian informasi yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya melanjutkan khotbah-khotbah saya dengan konsep yang sama terus, yaitu tentang respon. Hari ini saya beri tema kebebasan merespon. Saya teringat dengan cerita dari Keluaran yang ditokohi oleh Musa. Pada waktu itu di dalam Keluaran 9 ayat 9 sampai 11 berkata begini, Musa pada waktu itu menebarkan jelaga, begitu, di depan tetua Mesir. Dan hari itu saudaraku, terjadilah barah ketika Musa melemparkan jelaga. Jelaga itu kayak angusnya ya, angusnya arang begitu ya, pembakaran gitu, gosongnya itu diambil sama Musa, ditebar di depan tetua Mesir. Begitu. Setelah itu dilempar begitu jelaga itu, saudaraku, terjadilah tulah, barah itu. Keluaran 9 ayat 9 sampai 11 berkata begini, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur pelaburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara.
dan terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Saya mulai teringat, di depan Musa itu ada Firaun. Tetapi firman Tuhan tidak menulis sama sekali bahwa Firaun kena bara. Coba teliti ya, itu Firaun tidak kena bara, yang kena ahli-ahli nujum itu, para tetua, semua orang di situ, binatang, semua kena bara. Tapi Firaun tidak kena bara. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena inilah cara Tuhan untuk mengeraskan hati Firaun. Itu caranya Tuhan. Seandainya Tuhan juga mendatangkan bara atas Firaun, saya kira saudaraku respon dari Firaun juga beda. Dia tidak akan bertahan sampai di titik akhir. Tuhan tidak memberi penyakit bara atas Firaun sehingga ia merasa mampu menanggulangi tulah-tulah yang ada di sekitarnya itu. Dan inilah yang membuat Firaun akhirnya mengeraskan hati secara final. Anda sampai di sini mengikuti? Amin ya. Maka dari hal ini saudaraku, kita bisa memperoleh sebuah pelajaran begini. Musim yang baik dalam hidup seseorang ataupun musim yang tidak baik di mata seseorang, itu semua kita harus tetap hati-hati. Dari hal Firaun ini kita bisa simpulkan begini. Orang yang berkeadaan baik-baik saja belum tentu karena berkat Tuhan untuk kebaikannya. Setuju gak? Halo, ini paham gak nih? Ya, belum tentu loh. Tuhan biarkan orang jahat tetap sehat, tetap gemuk. Bukan berarti yang gemuk itu jahat, Bapak Ibu. Saya ngomong dulu, nanti wah ini pastornya nyindir, body shaming. Enggak, ini firman Tuhan yang ngomong. Ya, sensitif loh orang, apalagi cewek kalau dengar kalimat gemuk gitu. Ya, bisa marah itu, nanti nggak mau ke gereja lagi. Ya, jadi Tuhan biarkan orang jahat tetap sehat, tetap gemuk untuk maksud-maksud Tuhan. Pemazmur juga menyinggung hal ini di dalam Mazmur 73 ayat 3-5 berkata begini. Pemazmur Daud yang menulis ya. Dia ngomong begini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan menaruh duri dalam daging atas hidupmu dan hidupku yang siang malam cari Tuhan, bukan berarti Tuhan juga tidak sayang sama kita, saudaraku. Amin gak nih? Juga di dalam kasus tulah sampar yang didatangkan Tuhan atas Mesir, itu ada pelajaran rohani yang bisa kita petik. Karena firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 9 ayat 15-17, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau. Itu Elohim Yahweh berkata kepada Firaun. Bukankah sudah lama aku Elohim Yahweh sang pencipta yang menciptakan engkau, aku bisa mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar. Sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu my power, kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, kata Elohim Yahweh. Sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini,
bisa kita simpulkan begini, Tuhan tidak segera membunuh Firaun. Karena Tuhan hendak mengeraskan hatinya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Amin saudaraku. Tapi ini Anda mesti punya pikiran begini, loh berarti Tuhan jahat dong. Mengunci keadaan Firaun supaya keras hatinya. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Saudaraku dengar, satu pelajaran mahal yang dapat dipetik dari kasus ini adalah bahwa bagaimanapun keadaan manusia dan dunia ini, dengerin, orang mau mereka-rekakan apapun, kalau kamu sudah ditandai Tuhan, Tuhan tidak bisa dipermalukan di dalam hidupmu. Setuju gak? Setuju ya? Itu kesaksian hidup saya juga. Orang mau mereka-rekakan apapun deh. Kalau kamu hidup dalam kebenaran Tuhan, kamu hidup di dalam kesucian Allah, kamu ditandai Allah, nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang-orang Kristen yang mengakunya orang Kristen, sekilas mempermalukan nama Tuhan. Seakan-akan mempermalukan nama Tuhan dalam hidup mereka. Apalagi menjadi seorang hamba Tuhan pendeta. Tetapi dengar saudaraku, pada waktunya akan nyata bahwa Tuhan tetap dipermuliakan. Dan orang itu akan dipermalukan sesuai dengan waktunya Tuhan. Makanya saya takut sekali dengan melayani hati Bapa. Saya demi nama Tuhan saudaraku, saya tidak mengeksploitasi para pelayan Tuhan di tempat ini. Tidak. Saya suruh Anda mengikuti teladan hidup saya sebagai gembala di tempat ini, meskipun saya masih banyak kurang. Untuk kita bisa melayani hati Bapa itu jangan tanggung. Lagu tadi, bila ku hitung-hitung, apa judulnya? Tulisnya, segala berkat-Mu Tuhan. Terus, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Dah, bentar dulu ya. Saya nggak hafal nanti, gawat. Lah, coba kalau dari lagu itu aja Anda meresapi, terima kasih banyak Tuhan atas hidupku. Kalau ku hitung-hitung gak cukup. Tapi orang hitungan sama Tuhan. Maksud saya begini loh saudaraku. Kalau kamu mau memberi hidupmu untuk Tuhan, itu jangan kamu sampai mempermalukan Tuhan dalam hidupmu. Makanya anak-anak kalau sekolah teologi, pastor aku mau menyerahkan hidup sekolah teologi. Saya seringkali halangi dulu Bapak Ibu. Benar, saya gak bohong. Karena banyak orang sekolah teologi karena nggak punya dana untuk sekolah umum. Karena sekolah teologi banyak kasih beasiswa. Makanya lihat lulusan hari ini anak-anak sekolah teologi nggak jelas. Kalau dulu nggak main-main Bapak Ibu. Itu panggilan yang benar-benar didoakan, dipuasakan, itu bertahun-tahun dipastikan dan calling itu mantap. Hari ini nggak, daripada nggak kuliah. STT banyak sekarang, menawarkan banyak beasiswa, berebut siswa. Saya orang nomor 1 menghalangi itu, saudaraku. Pastikan callingmu. Karena kalau kau masuk di dalam sekolah teologi, sekarang kan banyak, oh nggak harus jadi pendeta. Oh iya betul. Tapi pastikan kalau kau tidak jadi pengajar, gembala, pemberita firman, pendidik. Kamu masuk sekolah teologi dan kamu jangan sombong rohani nanti di tengah pelayananmu. Merasa paling, betul apa enggak sih ini? Paling ngerti, paling pintar, bedah ayat, berapologet. Bahaya saudaraku, makanya saya selalu ngomong pastikan dulu.
Dan hari ini sekolah teologi dipenuhi dengan orang-orang yang cita-citanya bukan untuk full timer, full hard, enggak. Untuk pekerjaan, enggak. Cita-citanya masih di situ, tapi nggak bisa ke situ, makanya ke sini dulu. Daripada kamu nggak sekolah, nah. Bahaya, saudaraku. Maka di gereja ini sebagai camp pelatihan, saya juga belajar bareng-bareng. Jangan permalukan nama Tuhan kalau kau memberi hidup untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Amin ya. Ini kita kembali ke Firaun lagi. Jadi kalau ada orang Kristen yang seakan-akan dia berpikir aku tidak akan bisa mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukum atau seakan-akan Tuhan berdiam diri, bukan berarti tidak ada perhitungannya. Apapun yang kau lakukan suatu hari pasti ada perhitungannya. Dan itu tidak bisa ditawar. Dalam konteks bahasan kita ini, Tuhan sengaja, saudaraku, kalau dikatakan begini, membuat Firaun untuk tetap hidup supaya kemuliaannya dinyatakan melalui hidup Firaun yang mengeraskan hatinya. Karena Firaun berkata, aku tidak percaya ada Allah Elohim Israel. Dia berkata begitu. Dia tidak mempercayai eksistensi Allah Elohim Israel ini. Maka dengan berbagai tindakan yang Tuhan berikan dengan dahsyatnya itu, tidak bisa tidak pun terbungkam mulutnya. Akhirnya sampai di satu titik di mana hati seorang Firaun benar-benar mengeraskan hati. Dan di situ final Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah demi tulah Tuhan beri kesempatan untuk Firaun berubah. Tulah 1, tulah 2, terus diajak untuk berubah. Tambah keras, tambah keras, tambah keras. Sampai di titik akhir. Apa? Tulah terakhir apa? Apa? Anak sulung mati. Itu Tuhan memberi waktu sebetulnya kalau kita sadari. Jadi jangan pernah tangkap bahwa Tuhan merekayasa dan men-setting hati Firaun untuk jadi keras. Amin. Tidak begitu. Tetapi Tuhan beri kesempatan dan Firaun memilih untuk keras di setiap momen yang diberikan oleh Tuhan. Terus dia tetap keras, tetap keras, tetap keras sampai pada finalnya Firaun ngomong begini, aku gak mau ketemu lagi sama Harun sama Musa. Stop. Hal itu terjadi setelah tulah di mana seluruh tanah Mesir jadi gelap, kemudian puncaknya anak sulung orang Mesir ditulahi Tuhan dan mati semua. Kematian anak-anak sulung Mesir itu yang membuat rakyat Mesir itu menjerit. Sehingga mendesak Firaun untuk melepaskan bangsa Israel ini. Ternyata saudaraku, tulah demi tulah didatangkan. Sampai puncak penderitaannya ketika anak sulung itu mati. Itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada Firaun. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan rakyat Mesir. Untuk bermurah hati memberikan emas perak kepada bangsa Israel. Tuhan itu cerdas, saudaraku. Kalau kamu dipilih, kamu ditandai. Dia bisa gunakan segala situasi hidupmu. Segala keadaan yang terjadi. Untuk mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Amin saudaraku. Amin ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi tulah demi tulah, tulah demi tulah, tulah demi tulah. Siapa tahu. Kan Tuhan beri kepada manusia kebebasan berkehendak. Who knows, siapa tahu Firaun ini berubah. Tidak jadi mengeraskan hati gitu loh. Tetapi faktanya tetap. Karena final itu kalau di Mesir kan finalnya di Firaun. Ya apa enggak, gonggongnya di dia. Tapi untuk rakyatnya itu digunakan oleh Allah untuk mereka mempersiapkan hati. Untuk mereka memberkati
bangsa Israel, udah deh pergi aja, udah pergi aja, udah deh, ini aku kasih sangu deh, udah pergi daripada sulak mati semua nih, satu rakyat mati semua, udah deh, sambil dikasih emas peraknya. Tapi itu kan nggak mudah, butuh waktu. Ternyata tulah satu hancur-hancuran, tulah dua, tulah gak kuat. Kalau baru satu tulah mungkin orang nggak, ya udah pergi aja, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau sudah sampai 10 tulah dan gongnya orang yang dikasih mati, udah deh, kita rela kasih semua deh, pergi deh. Ngerti gak sih? Ini nangkap ya cerita Sikonnya begitu, nangkap gak nih? Hujan-hujan ngantuk nanti. Makanya kan pertanyaan Stephen Lim itu gampang, kalau hujan tetap kerja gak? Nah kalau hujan ke gereja kok libur? Serik, dia ngomong gitu tersinggung. Singgung, marah, syukurin dah marah aja sama. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, apakah selama ini bangsa Mesir bermurah hati gak kepada orang Israel? Enggak, saudaraku. Dalam Keluaran 12 ayat 33 tertulis begini, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Pergi, udah. Kalau orang Jawa, migat gue, bahaya gue mateni sa RT RW, minggat. Betul? Dulu Anda lihat saya ngomong bahasa Jawa kok rasa aneh. Emang kamu gak benar ke bahasa Jawa? Rasanya lihat begitu kok. Ya, tulah demi tulah sampai kepada kematian anak sulung itu mempersiapkan hati bangsa Mesir sampai murah hati sehingga memberikan emas dan perak. Tentu dengan harapan yaitu bangsa Israel dapat segera pergi dari bangsa Mesir. Saudaraku, ingat ya, Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati tidak secara mistis atau tidak secara ajaib, tetapi melalui tangan Tuhan yang teracung kepada Firaun. Dia datangkan tulah-tulah itu. Maka barulah mereka menghendaki bangsa Israel itu pergi. Loh, pergi aja masih dikejar. Firaun itu dablek loh, betul. Pergi masih dikejar nggak? Dikejar loh. Coba. Itu nggak sesuai dengan omongannya. Maka saudaraku, dari penjelasan ini nampak sangat jelas bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan bersamaan dengan itu pula bagaimana Tuhan membuat bangsa Mesir bisa bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga mereka berikan semua perhiasan kepada bangsa Israel. Faktor lain mengapa mereka memberi emas perak kepada bangsa Israel. Karena Musa itu punya jabatan yang cukup tinggi. Musa itu orang yang dihormati di Mesir, saudaraku. Maka dia salah satunya itu. Yang pertama, supaya segera pergi. Dan yang kedua memang Musa itu dihormati bangsa Mesir. Karena 40 tahun dia hidup di bangsa itu. Dan dia seorang panglima ya. Kalau bisa dikatakan panglima atau pangeran yang cukup ada nama di situ. Maka saudaraku, di dalam mengubah hati manusia, apakah dikeraskan atau dibuat bermurah hati dan lain sebagainya, Tuhan tidak intervensi atau masuk ke dalam jiwa manusia itu. Karena kalau Tuhan masuk intervensi kepada jiwa Firaun, kepada jiwa-jiwa rakyat Mesir, kepada hati-hati mereka semua, maka Allah sedang melanggar tatanannya sendiri. Betul nggak? Tetapi Tuhan mengadakan banyak peristiwa, banyak kejadian dari tulah-tulah dan tulah itu. Sebetulnya Tuhan mau tunjukin, aku hidup, hormati aku. Tapi nggak mau hormat. Aku hidup, Elohim Yahweh Israel. Aku punya kuasa, aku punya power. Firaun kan nggak percaya. Tongkat Musa ditaruh, ahli-ahlinya juga bisa jadi ular. Dia juga bisa, dia merasa Allah ini hanya tipuan semata. Tuhan tunjukkan dengan berbagai hal. Loh, hari ini aja itu loh. Ilmuwan kalau ngomong air jadi darah itu ngomongnya apa? Ganggang atau apa? Alga. Gak percaya kalau itu darah. Hari ini ngomongnya alga. Terus laut apa itu yang
nempel tapi bening sama coklat itu laut mana itu? Laut mati. Nah, ngerti nggak sih? Nggak tahu ya. Besok kita tur ke sana. Kalian itu kok diceritani kok kayak bingung. Ada toh laut mati, Bapak Ibu. Itu lautnya nyambung, tapi kayak ada garisnya begitu. Yang sebelah sini biru bagus, yang sebelah sini coklat. Besok cariin laut apa? Apa? Tanjung Mas. Oh enggak, itu coklat kalau Tanjung Mas. Kalau Marina gelap itu. Ini beda. Ini bener laut apa? Laut mati ya? Nggak ngerti juga ya. Aduh, besok di setelin videonya. Itu bener Bapak Ibu. Sampai ilmuwan itu diambil. Beda loh. Padahal nyambung loh. Itu saya bingung juga. Itu nyambung loh. Ya nggak tahu ya, ilmuwan pasti bisa memberikan jawaban. Tapi tulah itu pun masih nggak percaya orang. Sampai hari ini tidak percaya. Nah itu, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin saudaraku. Udah nggak usah debat deh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua kebenaran itu asal mulanya dari firman. Kalau tidak dari firman, kita sesat. Udah gitu aja. Jadi Tuhan itu smart, dia mengadakan banyak kejadian, banyak peristiwa, dan melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan mau mengubah hati kita, hati manusia. Bisa jadi keras, atau sebaliknya, bisa jadi lembut. Maka dalam hal ini tidak ada pemaksaan dari pihak Tuhan atas manusia untuk mengambil keputusan atau untuk bertindak, tidak ada intervensi. Keluaran 9 ayat 12 berkata begini, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Roma 9, 17, 18 berkata begini, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Itu kata Elohim Yahweh. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Maka di dalam perspektif suara kebenaran, saudaraku, saya boleh katakan begini, Allah tidak menciptakan kejahatan di dalam hati Firaun. Melainkan Allah membiarkan dan meneguhkan kondisi hati yang sudah dipilih sama Firaun itu sendiri. Anda sampai di sini setuju nggak nih? Nangkep nggak nih? Aminnya satu nih. Amin nggak nih? Rabu-rabu malam hujan diajak mikir. Saya tadi sudah mau ganti topik Bapak Ibu. Kita ajari Firaun mengeraskan hati, tidak mumet ya hujan begini. Tapi tak pikir-pikir ya harus begini. Karena kemarin tentang respon kan. Kita mau jelasin tentang respon terus. Maka saudaraku, Firaun memilih untuk keras dan digong final. Oke. Maka kalau Pak Eras selalu ngomong begini, hati-hati loh, kadang ada di titik atau di level tertentu orang tidak bisa kembali ke Tuhan. Pernah dengar itu? Loh, kok enggak pernah kipi itu? Pernah kan? Itu sama dengan Firaun. Ada momen-momen di mana orang yang terus diberi kesempatan sama Tuhan, tapi tidak memilih untuk bertobat dan kembali. Lama-lama enggak balik, saudaraku. Khotbah tetap jalan, dosa tetap jalan. Pelayanan tempur 100%, dosa tempur 100%. Di gereja nyanyi sampai jengking-jengking, sampai nangis-nangis. Di luar gereja brengsek masih 100%. Saya ngomong ini apa adanya. Sampai umbel keluar, sampai nangis-nangis begitu di pelataran mimbar begitu, keluar kok masih hidup dakar karuan 100% juga. Lah itu yang saya heran, kalau diteruskan saudaraku, kau dan saya bisa ada di satu stage yang boleh dikatakan begini, Roh Kudus itu seperti alarm yang menggocong kau. Contoh ya, saya pertama kali misalnya mau curi barang orang, klepto, polisi nggak kelihatan.
Ini waktu ngambil set begini. Gitu. Itu alarm. No, jangan nak, jangan. Aduh. Tapi kalau sudah sekali, lolos. Puji Tuhan, besok 2 kali, 100 kali, 2. Udah. Alarm itu udah mati, saudaraku. Dan kamu anggap itu simple, nggak apa-apa. Mana? Tuhan tidak turunkan tulah seperti kepada Firaun. Aku masih baik-baik saja hidupku hari ini. Dan ini yang dialami banyak orang Kristen hari ini. Maka sekali lagi, saudara, dari gambar cerita ini, poin yang saya dapat pertama, Firaun lebih dulu mengeraskan hatinya. Setuju gak nih? Alkitab berulang kali mencatat Firaun keraskan hatinya sendiri. Sebelum dikatakan Tuhan, gongnya, Tuhan mengeraskan hatinya. Dia keraskan hatinya dulu. Loh, masa sih pastor, di mana ayatnya? Coba Keluaran 8 ayat 15. Kalimatnya begini. Tetapi kata Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Coba ya. Setelah merasa agak lega hatinya, kerasin lagi. Itu contoh ya. Berarti jangan punya kesimpulan pulang bahwa Tuhan menggunakan 1-2 orang ini disetting untuk binasa, untuk kemuliaannya dia, itu Tuhan yang jahat. Betul? Yudas sudah pernah saya ajarkan loh di zaman di Setos. Yudas juga tidak disetting Tuhan untuk dikorbankan untuk begitu, tidak. Ada tuh di YouTube, cari serinya tentang Yudas. Jadi jangan pernah, kita harus berterima kasih loh pastor sama Yudas. Kenapa? Karena enggak ada Yudas, kita enggak ada Wala ngawur kamu. Ya, itu ada serinya tuh tentang Yudas. Ini tentang Firaun. Jadi jangan pernah mencurigai Tuhan, Tuhan itu jahat. Karena kalau dengan konteks yang tidak paham, Anda bisa bicara, Tuhan jahat loh, mengeraskan hatinya. Lah, saya beri buktinya. Firaun mengeraskan hatinya dulu. Ia tetap berkeras hati. Loh, itu simple things. Loh, jangan ketawa Bapak Ibu, ini serius. Loh, gereja mula-mula, itu beda kelas. Dia sampai digorong-gorong, dikejar, dibunuh, dihabisi. Dia tetap berjuang untuk datang berkumpul dengan saudara seiman. Hari ini, amin, saya belum turun, itu minggat toh. Saya sampai bingung, saya baru amin, berikan tepuk tangan, haleluya, saya baru turun. Wis tuh melayu kabeh, koyo paragone pindah. Heran saya. Loh, betul apa enggak? Gereja mula-mula itu koinonia, berkumpul. Gereja yang sehat itu berkumpul. Jangan kesusu pulang. Amin. Kenal, jangan kesusu pulang. Gereja itu berkelompok. Lebih baik berjalan bersama daripada seorang diri. Sapu lidi satu batang sama satu gerombol beda kekuatannya. Gereja hari ini enggak. Tik-tik, nonton tas. Sampai saya tuh sampai bingung. Kadang saya di belakangnya jemaat begini. Bagi piye to ki? Nah, coba lihat besok Minggu ya. Apalagi multimedia lali buka sebelah. Wah, saya mundur tuh. Wah, itu sudah banyak bergerombol di situ. Kok yo ra sungkan mbek pendetane. Serik enggak saya ngomong begini? Serik, syukur. Tapi bangetan loh memang. Ya, kadang begitu loh. Loh, saya ngomong begitu ngomong apa tadi ya? Saya lupa. Ya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang kedua, poin yang kedua. Tadi poin pertama, Firaun lebih dulu mengeraskan hatinya. Poin yang kedua, Allah mengeraskan itu sama dengan Allah menyerahkan. Maksudnya gimana Pastor? Begini. Ketika Alkitab berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu bukan berarti Tuhan menyuntikkan kejahatan. No. Tetapi Allah menarik anugerah pertobatan atas Firaun. Stop
stop, final, gong. Sudah, kamu gak bisa kembali. Itu yang dikatakan Pak Eras, ada satu titik di mana orang tidak akan kembali. Itu karena apa? Karena Allah menarik anugerah pertobatan dalam hidup orang itu. Atau boleh dikatakan, sebelum kau mati kau udah binasa. Makanya kalau GSKI Pak Eras sering ngomong begini, dari hidupnya orang hidup di bumi itu, orang itu bisa dilihat dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Terlihat ketika dia hidup. Nangkap gak nih? Nah kalau belajar surah kebenaran harus begitu. Oh berarti kelihatan. Maka orang kalau melayani masih takut, masih bergantung sama Tuhan. Lord tolong aku, bagus. Kalau orang sudah pede aja, bahaya itu. Itu gak bergantung sama Tuhan. Ngerti gak? Kalau mau pelayanan itu kadang ada rasa aku layak gak ya? Itu kalau masih menghujam bagus. Kalau Anda masih merasa aku butuh Tuhan, aku gak bisa jalan sendiri. Itu bagus. Maka di situ akan terlihat bagaimana koneksimu dengan dia, keintimanmu dengan dia. Kelihatan. Dan orang masih tahu, contoh ya. Kemarin itu saya hampir gagal lagi Bapak Ibu. Saya lewat di jalan tempat saya itu mau masuk loh. Jalan Cucut itu. Itu ada satu rumah sedang dibangun. Ya, sama Bu Lising. Saya tahu orang bangun rumah pasti ribet, betul ya? Wah itu tanah urukan itu saya RT Bapak Ibu. Anda harus tahu posisi saya RT. Saya lihat urukan begitu tuh nggak apa-apa, tapi kamu cengli lah, orang lewat. Kamu jangan susahin orang, kamu mau bangun tapi harus siapin. Saya selalu ngomong begini, kamu mau punya mobil tapi jangan ngerusoi tetangga. Kalau nggak punya tempat parkir jangan beli mobil. Loh itu cengli, itu orang hidup secara moral. Kamu punya mobil 5 tank telecek ngerusoi tonggo, budrek tonggonya, betul? Betul apa enggak? Kok kayak aku tau yang jahat antagonis begitu ya? Ya, itu kemarin enggak karuan Bapak Ibu. Terus ada truk pasir. Malang begitu. Ya enggak apa-apa, lama sekali. Ngong, enggak apa-apa, antri banyak. Udah, dia masuk, saya mau jalan. Ada mobil parkir, ada truk lagi satu punya dia. Gak bisa lewat. Manusia lama saya, koyo Tarsan keluar lagi. Tanya istri saya buka pintu saya. Ini pintu buka saya gandul begini. Sopirnya dingin. Dikenaki sopora. Betul Bapak Ibu. Saya munggah begini, betul ya kemarin ya. Buka pintu, rano saya medun, ngamuk-ngamuk, pikirin apa nak? Wow, habis naik mobil, dan ini kan ada jemaat itu, lo piye uripku. Saya begitu Bapak Ibu kemarin, antrinya panjang, sana panjang. Lo kayak mikir gitu loh. Saya marah, ulang aduh Tuhan. Lah, dengerin, kita masih hidup dalam daging, kadang jatuh, betul? Betul? Betul ya? Pendetamu ngasih contoh loh, tidak super clean. Itu merek pel ya itu super clean. Tapi saya belajar untuk super segera meratap sama Tuhan. Saya segera meratap sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku meleset. Padahal ada tukang yang saya kenal, baik sama saya, pasti begitu biasanya ya. Bar tak bisa-bisa yang ngono ki aku tadi mau lewat tuh rotok sungkan Bapak Ibu. Tapi enggak ketemu sih. Besok saya akan sapa. "Hai Pak," gitu. Cuman ada penyesalan. Itu baik gak? Baik. Berarti kamu masih anugerah pertobatan itu masih ada. Nangkap gak di poinnya? Jangan eling pendetone ngamuk tok. Enggak, intinya elingnya itu masih ada anugerah masih mau balik. Setuju ya? Setuju. Berarti kalau Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini masih ada rasa itu, puji Tuhan. Karena Firaun dicabut sama Tuhan. Dan Allah tidak lagi melembutkan hatinya. Dan Allah membiarkan Firaun berjalan penuh dengan semua pilihan hidupnya.
Wih, ngeri itu. Roma 1 ayat 24 berkata begini, Allah menyerahkan mereka. Wow. Maka boleh saya katakan begini saudaraku, penyerahan ini adalah hukuman rohani yang paling menakutkan. Kalau Allah sudah diam dan di dalam diamnya kamu tetap terus bekerja dengan dosamu dan Allah gong, habis kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Poin yang ketiga, terang Allah itu mengeraskan hati yang gelap. Firman dan kuasa Allah itu tidak pernah netral. Gelap ya gelap, terang ya terang. Ya ya ya, ndak ya ndak. Bagi hati yang tunduk itu melembutkan. Bagi hati yang sombong itu akan mengeraskan. Maka setiap tulah, setiap mujizat dan setiap peringatan seharusnya membawa Firaun itu bertobat. Tetapi karena hatinya penuh dengan kesombongan dan kepentingan diri, terang itu justru semakin mengeraskan hati Firaun. Nangkap gak sampai di sini? Semakin mekakon, semakin keras dia. Poin yang keempat, Allah sedang memuliakan namanya bukan membela Firaun. Roma 9 ayat 17 menegaskan bahwa Firaun dipakai Allah untuk menyatakan kuasaku supaya namaku termasyur. Karena dia yang memilih, oke, aku pakai failure-nya dia ini sebagai alat untuk memuliakan namaku. Tuhan gak jahat karena memang pilihannya itu, pilihannya Firaun sendiri. Dalam bahasa yang boleh saya katakan begini, kalau manusia yang menolak Allah secara terus menerus akhirnya akan menjadi alat penyataan keadilan Allah dan alat untuk kemuliaan Allah. Final saudaraku, peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Pesan utamanya dari cerita ini bukan tentang Firaun, tetapi tentang kau dan saya. Amin. Kita tidak sedang belajar sejarah Alkitab, tapi kita mau belajar tentang apa yang bisa kita petik dari cerita Firaun, Musa, dan Elohim Yahweh ini atas hidup kita sebagai orang percaya. Pesan utamanya adalah jangan main-main dengan suara Tuhan. Hormati dia dengan takut akan Tuhan. Kalau saya katakan di sini, saudaraku, kalian dengerin renungan pagi enggak? Puji Tuhan. Dengar ya, ini masih tentang apa? Oh, masih dengerin. Hari ini judulnya apa ya? Lupa saya. Loh, iya apa tadi nih? Oh iya betul. Tongkat dan didikan. Besok pentungan ya dan sapu besok. Enggak Bapak Ibu ya. Besok tentang apa judulnya besok apa? Mendidik tanpa merusak jiwa. Orang tua dengerin itu. Bapak Ibu lihat ya, renungan saya itu nyambung, berantai. Tapi yang paling parah pernikahan kemarin, tidak ada yang share, takut. Apalagi kalau saya bahas tentang menyesal setelah menikah. Saya lihat di statusnya orang anu sing wani nge-share. Oh, takut dia. Tapi banyak yang nyesal kan? Jangan jawab, nanti jadi pertikaian. Banyak menyesal kan? Coba jawab dalam hatimu. Pastor, aku menyesal. Terus yang kedua apa? Pasanganku posesif. Ih, ngeri pastor, ini ngawur. Ya biar saudaraku, karena gak ada pendeta angkat itu. Biar saya yang angkat. Karena pendeta main aman, saya gak main aman. Saya mau Anda berubah. Karena banyak pacaran pernikahan posesif. Diteleponi terus. Ih, gila nih Bapak Ibu. Ngeri loh begitu. Lepaskan, kasih tanggung jawab, kasih kejujuran, belajar untuk udah, nggak perlu dicek-cek HP suaminya, istrinya nggak perlu. Suami juga nggak usah yang bertingkah yang aneh-aneh begitu loh di WC gitu diem-diem buat curiga. Udah santai aja. Saya ajarkan itu kenapa? Pernikahanmu save your marriage. Penting komunikasi, semuanya. Kakek nenek juga nggak usah jadi pahlawan. Kalau anak-anakmu sedang didik cucu-cucumu biarin, nggak usah ikut campur, nggak usah ikut campur. Dulu kalau saya sedang menghajar anak-anak saya dengan cara saya, papa mama saya suka jadi pahlawan. Saya tegur mereka, Pak, Ma, stop. Biar aku ngurus anakku.
Nek kamu ndak tegel, kamu keluar. Biar saya yang ngatur sama anak saya. Itu ndak rusak. Loh, ada kakak saya pun juga menerapkan yang sama, Bu Ivon. Real. Terus lanjut, bagaimana mendidik anak, bagaimana kehidupan seorang orang tua di mata anak, itu penting semuanya. Kenapa saudaraku? Nanti anakmu harus memilih responnya tanpa engkau ada di hari-hari hidupnya ke depan. Betul? Kalau tidak dari basic kamu pilih untuk terus ke Tuhan, hilang loh. Sekarang dunia semakin ngeri saudaraku. Anda lihat sosial media antara AI dengan real video, bingung gak? Bingung loh, ini AI apa orang ya? Itu kan tahun ini ya kan, 10 tahun lagi apa gak lebih sempurna itu buatannya. Coba loh saudaraku, kalau Anda tidak bentengi anak-anakmu dengan benar, jadi orang tua yang bisa kasih teladan, habis generasimu. Kalau kamu cuma mau sukses, mau kaya, mau apa, habis. Maka sekali lagi, jangan main-main dengan suara Tuhan. Suara Tuhan bisa pakai dengan siapapun. Dari renungan pagi, dari khotbah, dari manapun yang kau dengar, bisa. Coba renungkan setiap kalimatnya dan coba terapkan, jangan keraskan hatimu. Mungkin Tuhan mau tolong dari itu semua. Dan jangan tunda pertobatan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Amin. Dan jangan terbiasa menolak kebenaran. Jangan terbiasa dengan hal itu. Karena hati yang sering menolak firman, lama-lama tidak akan peka dengan firman. Saudaraku, hati Firaun dikeraskan bukan karena Allah kejam. Melainkan karena Firaun dengan sadar menutup diri terhadap kebenaran. Dan Allah tidak memaksa manusia untuk bertobat. Tetapi Allah juga tidak akan terus-menerus memohon kepada setiap manusia dari hatinya yang keras itu. Maka responlah yang benar, tinggallah di dalam Tuhan, dan tampilkan Kristus dalam hari hidupmu. Berjuang bareng yuk, amin saudaraku. Nekat bareng, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, yuk bangkit berdiri yuk.